Halo, saya Immanuel Patandian dengan NIM 2402110600004 dan pada saat ini saya akan menjelaskan kode program untuk algoritma sequential search. Jadi pada bagian pertama ini saya melakukan include library iostream. Kemudian saya menggunakan fungsi using namespace std. Jadi kalau library iostream ini untuk input dasar SIP dan SIP plus, kalau using namespace ini fungsinya ketika kita menggunakan siat atau C nanti, kita tidak perlu menggunakan std-nya secara berulang di dalam fungsi tersebut, tetapi sudah dilakukan sekali dalam variabel global. Nah, kemudian pada bagian ini kita melakukan deklarasi fungsi pencarian sequential linear search. Jadi pada bagian ini fungsinya itu sequential search tipe data integer, di mana di dalamnya terdapat array. Arraynya itu tipe datanya integer. Dia melakukan array untuk tempat pencarian. Kemudian ada size, jumlah elemen array, dia dipergunakan konstanta 10. Kemudian target, integer target ini variabel yang dari nilai yang akan dicari. Nah, kemudian di sini ada perulangan for, dia akan melakukan pengecekan satu persatu. Jadi dia dimulai dari indeks 0, i itu indeksnya 0, value-nya 0, sampai i kurang dari 1. Nah, ini adalah inti sequential search, di mana dia akan melakukan cek secara berurutan sampai nilai yang dimasukkan, nilai yang di mau itu didapat atau habis. Nah, kemudian kita outputkan tiap iterasi. Jadi dia akan mengoutputkan iterasi mengecek indeks ke i dan bla bla. Dimana di ini intinya itu untuk menampilkan nalayar dari indeks. Jadi dia akan menampilkan setiap perulangan ke outputan dari indeks yang sementara diperiksa. Dimana dia berguna untuk demonstrasi atau presentasi sehingga terlihat prosesnya. Nah, kemudian di bagian if ini, di bagian logika ini, dia akan melakukan pengecekan. Jadi jika nilainya tidak sama atau sama, misalnya nilainya sama, jadi dia akan ditemukan pesan cetak. Dia akan mencetak nilainya. Nilai ditemukan indeks berapa. Dia akan return langsung. Tapi jika tidak, itu akan diatput nilai tidak cocok. Dan dikembali ke return min 1. Nah, kita masuk pada fungsi in main, di mana fungsi in main ini kita mendeklarasikan variabel size nilainya 10, kemudian array, nama arraynya r, data integer, size dia akan menyesuaikan dengan, jadi di dalam array itu indeksnya adalah 10, ada 10 value-nya, dan kita mendeklarasikan variabel n di data integer. Nah, ini hanya untuk percantik saja tampilan pembuka. Kemudian ini ada perulangan, jadi input array oleh user, jadi ia akan terulang. User akan memasukkan nilai dari value dari size ini satu persatu. Jadi ada 10, dia akan masuk ke 10 kali. Jadi muncul elemen ke satu berapa, elemen kedua berapa, dimasukkan oleh user. Di sini user akan menginputkan nilai target. Nah, kemudian pada bagian ini, saat mulai pencarian, dia akan menjalankan pencarian dan menampilkan status. Jadi dia akan menjalankan fungsi pencarian dan menyimpan hasil dari ke variable ini, found index. Nah, dia ini akan menampilkan hasil akhir pada line ke-34 dan sampai 39 ini. Jadi analoginya, jika variable found index valid, dia akan melakukan indeks dan posisi ke satu. Tapi jika tidak, dia tidak ditemukan. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan run. Jadi kita akan masukkan 10 angka di sini. 12 dulu. Dan kita akan mencari angka misalnya 563. Nah, dia akan melakukan proses pencocokan, di mana dia mulai mengecek dari indeks ke 0. Indeks 0 nilai 12 tidak cocok, dan dilakukan perulangan terus menerus sampai dia menemukan nilai yang cocok, yaitu 563 di indeks ke-6. Jadi ketika nilai indeks sudah ditemukan, nilai sudah cocok, maka dia tidak akan melakukan pengecekan
untuk nilai-nilai selanjutnya lagi karena nilainya sudah ditemukan di indeks ke-6. Jadi di indeks ke-6 elemen ke-7 563. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih.